Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kita sekarang mau car vlog sekarang, bro. Gue udah setup 2 kamera, kamera 1, kamera 2. Jadi gue mau ngasih unjuk pagi-pagi gimana Amerika sembari gue pergi kerja sekarang. Terus kita juga mau ngobrol kebiasaan orang Amerika yang perlu kita tiru, bro. Apa aja, bro ya? Oke, let's go. Sembari gue pergi ke kantor, bro ya. Ini pagi-pagi nih cerah banget nih, bro. Cuacanya kira-kira ya 25 derajat Celcius ini kira-kira. Jadi seru, bakalan mantap. Oke, ikutin gua terus, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini insya Allah nih sekarang kamera gua nggak bakalan shaking nih karena gua udah gua pakai lakban. Oke, ini dia pagi-pagi gue baru keluar dari rumah nih, bro. Gue mau pergi ke kantor. Gue kenalin diri dulu, nama gue Bayu Hidayat. Ya, baru masuk ke channel gue. Gue sekarang ada di Amerika, California, tepatnya di San Francisco Bay Area gue sekarang. Nah, terus di sini gue sebagai engineer, bro. Gue sebagai U-Tran engineer. U-Tran engineer tuh kayak telecommunication engineer gitu. Jadi gue udah di Amerika sini udah masuk tahun kelima gue masuk ke sini di Amerika sini. Gue mau cerita nih, bro, sembari car vlog mengenai kebiasaan orang Amerika yang bagus banget yang bisa kita tiru, bro. Dari kebiasaan kecilnya doang, bro ya. Oke, bismillah. Oke, sip. Nyelip gua. Oke, kebiasaan orang Amerika di sini itu kalau lu ketemu orang Amerika, lu walaupun nggak kenal tuh, walaupun ya cuman gitu doang lah, small talk gitu, cuman tahu-tahu gitu aja, walaupun gimana itu orang biasa kalau ketemu, bro, langsung ngomong good morning, how are you, how was your day. Terus kayak jadi suatu kebiasaan gitu. Lo ditanyain gitu kan, misalnya lagi di lift gitu, hey how are you, how was your day, padahal dia itu nggak pengen tahu gitu gimana kehidupan lu sebenarnya. Nggak pengen tahu gitu, jadi ya mau small talk aja gitu, siapa tahu dapat informasi yang lain gitu kan. Terus juga oke, gue stop dulu. Pengen tahu aja gitu ya, ini aja iseng aja gitu nanya how are you, how was the day. Terus ntar kalau misalnya udah selesai, udah nggak ketemu lagi, terus ngomongnya have a nice day gitu, hari yang indah kata gitu kan. Terus atau dia bilang have a nice weekend. Kalau misalnya sekarang nih hari Jumat nih di Amerika nih, di Indonesia juga lah, ini hari yang paling seneng nih orang di sini, bro, karena di sini harinya bakalan libur besokan. Jadi TGI Friday lah istilah, thanks God this is Friday, bro. Nah, jadi selalu ngomong dia have a nice weekend, have a nice day gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh kayak small talk gitu, gue rasa sih, bro, bagus banget, bro, kalau kita implementasikan gitu di Indonesia ataupun kehidupan kita gitu. Karena orang juga kan seneng juga kan diajak ngobrol, orang didoain, terus juga jadi kayak cair gitu suasana gitu, kebiasaan orang sini. Nah, kalau gua dulu kalau zaman di Indonesia lah, tahu aja lah semuanya kan, kita kayak ngomong sama stranger gitu, orang-orang yang nggak biasa gitu, yang kita nggak kenal gitu ya kan, ngapain, how are you, terus siapa lu bilang gitu. Have a nice day, have a nice day. Kayak gitu, bro. Nah, itu kebiasaan satu tuh, kebiasaan suka nanya how are you, small talk lah, how are you, have a nice day. Terus juga kebiasaan ngomong dikit-dikit thank you, dikit-dikit excuse me. Ya itu kayak suatu kata-kata yang kecil, cuman ya menurut gua sih berarti sih. Kayak ngomong thank you gitu udah kayak normal banget di sini.
Jadi lu jangan males-males bro bilang makasih bro, dikit-dikit aja lu, walaupun apapun itu ya lu bilang makasih gitu. Udah gua juga lagi terapin lah anak-anak bilang kayak gitu, makasih. Nah, kebiasaan nomor 2 yang gua nggak ketemu di Indonesia ya. Nah, ini gua lagi masuk highway bro, oke. Ini highway, gua terangin dulu nih highway-nya nih. Ini highway namanya highway apa sih nih? Highway 4. Jadi ini highway dari San Francisco mau pergi ke Bay Area bro, tapi ngelewatin Golden Gate. Lu kalau lurus saya ke belakang tuh langsung lu dapatnya langsung Golden Gate ke belakang. Nah ini orang pagi-pagi nih lumayan nih macet nih. Sekarang gua lagi ada di jam 8.22 ya, jam setengah 9 lah gua pergi sini. Nah ini lumayan macet bro. Nggak apa-apa loh bro. Nah itu kebiasaan nomor 2 bro, kalau orang Amerika gini, dia itu seneng kalau misalnya ya bantu yang kecil gitu, dia responsif gitu. Misalnya lu kalau misalnya lagi mau masuk ke suatu pintu gitu misalnya kan, dia itu seneng aja gitu, dia nggak ngebukain pintu buat lu, kayak ngenahan pintu gitu. Lu buka terus ntar ditahannya pintu gitu, terus lu kayak oke, thank you, mau siapapun, lu mau sama cewek, sama cowok, mau siapa gitu. Jadi kayak ngebantu kecil gitu, gampang dia. Atau misalnya kayak nawarin bantuan, you need my help. Atau misalnya orang ada bawa sesuatu yang berat, ya you need my help, you need this one. Jadi enak gitu, lebih responsif lah orangnya di sini, lebih responsif lah. Kalau di Indonesia dulu kan belum ada kayak gitu. Lalu kalau mau masuk ke pintu yang pintunya dibuka gitu ya, ntar lu samping gua ada truk bro, gua harus masuk ke jalur kiri, ada truk nih. Oke. Wah ini macet bro, luar biasa bro. Gua nggak ngerti nih kenapa kok hari Jumat macet ya. Nah lu walaupun misalnya nih, kalau menurut gua bro ya, lu kayak ngasih kebaikan lah walaupun kecil gitu kan, itu bakalan kayak nyebar gitu. Dari kebaikan lu, misalnya lu baikin orang nih, wah orang ini jadi have a good day today gitu kan. Kok gua diklakson bro sama truk bro. Ngerti gua. Nah terus lu kayak kebaikannya gitu, walaupun kecil gitu jadi nyebar gitu. Mungkin orang itu jadi hari yang indah lah hari itu, karena bagus lah moodnya setelah lu bantuin yang kecil-kecil gitu. Terus dia bakalan bagus di kantor dia juga bakalan bagus di rumah, dia bakalan bagus ke anak-anak. Ya pokoknya nyebar lah kalau misalnya udah punya have a good day gitu kan. Jadi bagus tuh kalau misalnya kita implementasikan bro Indonesia. Cuman ya kayak belum, aneh aja gitu kan. Lu buka pintu, lu tahanin pintunya, terus habis itu lu tiba-tiba orang yang gak kenal atau apa, lu bantuin ngangkat sesuatu ataupun ya apalah gitu kan, kayak stranger gitu lah. Gua aja sendiri kayak masih stranger gitu kan, kayak gitu kan. Cuma ya di sini gue coba beradaptasi bro sama orang-orang di sini. Oke. Nah, terus juga di sini kebiasaannya itu kayak ngasih reward walaupun itu kecil, bro. Waduh, depan macet, bro. Lihat depan macet tuh. Waduh, gua kalau ke situ tuh bakalan macet parah itu. Artinya gua harus ngambil jalan ke kanan ini. Kalau enggak gua nggak bisa. Oh, atau gua masuk ke depan aja lah. Nggak bisa ini, bro. Gua ke depan terus ntar gua kemana ya? Ini bro, ke depan terus gua udahlah gue ikutin aja bro. Ntar gue belok kanan nih, gue cari jalan alternatif bro. Bisa macet kayak gini bro. Ya lah nggak apa-apa lah, ya lah gue masuk kanan, gue masuk jalan kecil. Oke, good.
Jangan-jangan jalan kecilnya macet juga. Nah, kebiasaan makasih tadi bro. Nah, kebiasaan makasih tadi tuh kayak gue implementasikan juga. Dan ya jadinya kayak apa bro ya, apa yang lu berikan itu yang bakal lu kasih bro, walaupun lu ngasihnya itu ke orang lain gitu, yang orang yang bukan orang yang berbeda gitu. Lu misalnya ya kayak di email gitu ya, lu misalnya kayak habis troubleshooting sesuatu gitu, mesin mati, lu benerin, lu beres, terus habis itu udah beres gitu kan. Sebenarnya itu emang kerjaan lu gitu kan, lu harus kerjain itu, lu harus beresin, kalau enggak ya lu masalah gitu kan. Nah tapi di sini setidaknya gitu orang kayak appreciation gitu, lo apapun yang lu lakuin itu yang kecil-kecil aja gitu, setidaknya mereka bilang thank you, terus oh thank you, it's really helpful for us, okay, you make my day, gitu-gitulah. Thank you gitu, email gitu tuh udah biasa gitu. Jadi lu kalau di kantor ya sebaiknya kalau ada sesuatu gitu lu setidaknya bilang makasih gitu, makasih udah ada kayak gini, makasih gitu. Jadi orang juga merasa dihargai dan juga lu kerja jadi tambah semangat gitu ya. Gitu yang gue rasain bro. Gua kerja dulu di Indonesia, apapun itu cuman gua aja ya di Indonesia ya, lu kerjaan sesuatu terus orang cuman oke, nggak terlampau appreciate gitu, walaupun cuman email dikit aja bro, thank you gitu, nggak usah lu juga kayak dikasih duit, kasih dia apa. Nggak butuh itu kita kan, cuma butuh thank you aja gitu. Jadi kalau di sini nggak bilang thank you gitu tuh kayaknya rasanya lu rude banget gitu bro, kayak nggak etis lah gitu lah. Itu suatu kebiasaan yang baik kalau menurut gua ya. Nah satu lagi suatu kebiasaan yang baik bro di sini, ya bicara yang kayak reward kayak gitu. Lu di sini ada kebiasaan orang ngasih tips di sini. Ngasih tips kalau lu pergi ke restoran kah, kalau lu pergi kemana lu ngasih tips, dan tipsnya itu kayak udah suatu kewajiban, tapi yang kewajiban gak tertulis gitu. Nah menurut gua itu kebiasaan yang baik sebenarnya bro. Bukannya kita mau kayak hambur-hamburin duit, bukan kayak gitu, bukan karena apa gitu ya, karena ngasih tips itu lu kayak ngehargai orang yang udah ngebantu lu. Kayak misalnya kalau di restoran gitu, lu kalau habis dihidangkan gitu lu kasih tips. Nah karena bro di sini ya kayak waiters kayak gitu, kayak apa gitu, kayak cukur rambut kah, kayak apa gitu, lu kalau ngandalin dong bro, ya ngandalin dari duit gaji lu itu nggak cukup bro sebenarnya bro, nggak cukup dan susah lah. Apalagi di sini di San Francisco sini, khusus nih San Francisco ini kayak top 5 gitu kota yang tingkat pengeluarannya itu, tingkat kehidupannya itu mahalnya luar biasa bro. Gue aja udah nyampe ke sini untuk pertama kali, waduh pusing gue bro. Karena dulu kan gue pernah tinggal, baru nyampe ke sini, ke Amerika kan gue pergi ke Los Angeles. Los Angeles itu biaya pengeluarannya itu bro udah mahalnya luar biasa di sana. Dan macem-macemnya lah, kayak lu biaya makan, biaya apartemen, biaya macem-macem lah, itu tuh mahalnya luar biasa kalau lu bandingin ya sama di Indonesia ya. Apalagi lu tinggal di sini di San Francisco, waduh lebih mahal lagi bro. Yang mahal itu yang bakalan kelihatan banget lu nyewa apartemen. Lu kalau biaya makan, biaya macam-macam lah, grocery store, nah itu nggak terlalu beda banget. Tapi kalau udah lu masuk ke biaya sewa apartemen, sewa rumah, waduh di sini berlipat-lipat ganda bro. Karena ya pernah gue cerita kan, di sini tempatnya itu tempat IT gitu. Jadi banyak orang-orang yang banyak invest di sini karena bagus untuk berusaha lah di sini ceritanya. Jadi sehingga ya kenanya ya si engineer yang employee, yang apalagi yang orang kecil-kecil
cuman orang waiters gitu, yang cuman pelayan toko ataupun itu masalah bro kalau di sini bro. Jadi lu ya setidaknya menghargai mereka dan ya membantu kehidupan mereka lah. Apalagi lu kayak bisa itu ya lu biasain aja lah. Kalau di Indonesia lo kalau kayak beli sesuatu, beli es cendol misalnya gitu kan, ya itu kan si abang-abangnya kan abang-abang ya kalau gue bilang sih nggak mampu lah kan bro ya, kecuali lu mana gitu kan nggak mampu lah lu ngasih sesuatu gitu kayak ngebantu gede banget bro. Jadi budaya tips itu gua rasa ya itu bagus kita implementasikan di Indonesia gitu bro. Kadang di Indonesia kan juga bingung juga gitu kan, biaya tips, biaya apa gitu. Orang bilang apa ini, emang ngasih tips kayak gitu. Terus juga ada kalau misalnya tukang parkir, lu tahu nggak kalau misalnya di mall-mall gitu taruhnya di baju di belakang dilarang untuk memberi tips kayak gitu. Kenapa kan kasihan aja gitu. Kecuali lu kalau si orang itu tuh minta-minta gitu, lu minta-minta, wah ini gue minta tips, minta ini, lalu kan kayak annoying gitu kan. Cuman itu sesuatu yang baik menurut gue sih. Nah terus budaya di sini tuh yang nggak kelihatan gitu ya, yang apalagi kalau di kota-kota besar, itu budaya di sini budaya privacy bro. Menurut gue ya yang paling ini budaya privacy. Jadi lu kalau ketemu orang, kalau apa gitu, lu nggak bisa terlampau mengetahui apa seluk-beluk dia, apakah agama dia, apakah dia asalnya dari mana, umurnya dia, terus juga pokoknya lu menjaga privasi orang gitu. Lu nggak boleh ngumbar-ngumbar itu ulang tahunnya dia tanggal berapa, karena lu bisa ngerusak privasi orang. Dan juga kalau di sini kan orang suka banyak kredit card, pakai kredit card gitu kan. Nah kalau udah tahu kayak apa identitas dia yang awalnya dia itu kenapa gitu, lu bisa buat orang itu dicurangin gitu, scam gitu kredit cardnya. Jadi budaya menjaga privasi itu bagus banget gitu. Lu nggak perlu tahu kenal sama orang kalau menurut gue ya. Lu nggak perlu tahu kenal sama orang dia itu sukunya apa, dia itu agamanya apa lah, kecuali lu kalau mau mendalami lah, lu mau menjadikan dia seorang apa gitu, lu perlu tahu lah seluk beluk dia kan, atau mau menjadikan dia itu bagian dari keluarga kah, apa jadi pemimpin lu kah, apa lu perlu tahu lah seluk beluk itu bro. Tapi cuman sebagai temen gitu ya ngerasa gue sih nggak perlu gitu bro, lu sampai tahu gitu apa privasi seseorang gitu. Nah lu bisa lihat nih sekarang gue lagi macet, lagi lampu merah di sini gara-gara tadi macet, jadi orang ngambil jalur alternatif bro di sini. Aduh, apa lo bro ya. Jadi gue pergi ke kantor berapa menit nih gue pergi ke kantor, 19 menit udah sekarang. Nggak apa-apa, sekarang hari Jumat. Ya kayak gini bro, kalau di Amerika bro model-modelnya. Jadi ya udahlah santai aja. Apalagi ya budaya Amerika yang bisa kita implementasikan. Nah kalau orang di sini itu budayanya itu budaya satu lagi yang paling penting budaya tepat waktu. Budaya tepat waktu, budaya nggak jam karet bro. Jadi bener-bener ya kalau misalnya diundang ulang tahun, lo kalau misalnya diundang pengajian, lo kalau misalnya diundang meeting lah, bener-bener bro, bener-bener tank masuk tok cok, nah dulu emang udah harus dateng gitu. Lo nggak ada lagi lah
excuse gitu, lo mau alasan gue nggak bisa ini, gue nggak macet, gue gitu, udah nggak ada lagi bro. Karena di sini benar-benar orang ngebayar sesuatu itu berdasarkan waktu gitu, bakalan jam. Jadi lu kurang sedikit aja lu bakalan ngerugiin seseorang, waktunya orang gitu. Karena waktunya dia bisa dialokasikan menjadi apa, dia bisa jadiin waktunya dia itu duit gitu misalnya gitu bro ya. Jadi lu harus menghargain itu bro, lu tepat waktu gitu. Lu kalau misalnya ya itu kebiasaan lah ya, masih sama aja sih bro kalau grup-grup Indonesia di sini. Kalau misalnya kita buat ada suatu acara gitu, misalnya pengajian mau apa, jadi selalu tuh datangnya ya telat gitu, kayak 30 menit sebelumnya, ataupun tunggu orang rame lah, ngapain cepet-cepet ntar pada sendiri ya. Sehingga semuanya berpikiran seperti itu dan semuanya pada telat bro. Nah itu bener-bener ya budaya telat gitu tuh ya, jangan di ini bro, orang bisa gemes bro kalau lu telat-telat terus. Apalagi kalau di Amerika sini, karena ya gue bilang tadi bro, dan lu pada tahu juga waktu itu sebenarnya adalah apa bro, resource yang paling besar di dalam hidup lu sebenarnya. Waktu adalah sumber daya hidup lu yang paling besar. Jadi lu jangan nyanyain waktu, karena waktu yang hilang adalah nggak bisa lu ambil lagi bro. Duit yang hilang bisa lu cari lagi, waktu yang hilang udah nggak bisa lagi bro. Jadi cobalah bertepat waktu. Nah kalau di sini juga ya, nah alhamdulillah gue masuk highway lagi, jadi gue nggak macet, alhamdulillah. Nah jadi di sini ini berdasarkan appointment lah. Gue mau cerita dikit lah bro. Dulu waktu Rehan kan lahirnya di Indonesia, kalau Ziad kan lahirnya di Amerika. Waduh itu benar-benar ya. Memang ya kalau berdasarkan fasilitas lah, gue akui lah di Amerika lebih mantap lah fasilitas. Cuman berdasarkan nih ketepatan waktu ini, waduh itu di Indonesia benar-benar nggak bisa kita nggak bisa kita andalin lah tepat-tepat waktu bro. Jadi ceritanya nih, waktu Rehan mau lahiran dulu, itu kita kalau misalnya tiap pergi ke, kita ini di rumah sakit di Cikarang sana, mau cerita lah rumah sakitnya apa ya. Masalah lagi. Jadi rumah sakit Cikarang sana bro ya, itu lo kalau misalnya ke rumah sakit, lu kalau nungguin dokternya itu lu dapat nomor tunggu dokter, terus lu nungguin sampai lama gitu. Lu datang jam 7, terus lu harus nungguin dokternya bro datang itu jam 10 gitu. Terus dokternya itu juga kalau konsultasi gitu kayak lama banget gitu. Lama banget, jadi sehingga kasihan gitu orang-orang yang udah nungguin belakang-belakang lagi. Ya ada Lime Bike bro. Pernah kasih tahu kan dulu ada bike online gitu. Jadi sehingga lama banget gitu. Lu habis waktu, kasihan anak-anak, ibu lagi hamil, ngantuk segala macem. Waduh. Itu kalau bisa ke dokter ini ya, mau dokter obgyn lah, dokter kandungan gitu. Lamanya luar biasa waktu gua di Indonesia ya. Terus yang lebih parahnya lagi, waktu gua mau lahiran nih, kan gue udah dikasihin waktu gitu, lu kalau lahiran mulainya di sana jam 7, lu harus datang ke rumah sakit jam 7. Ntar dokternya bakalan ada susternya lagi yang bakal bantu lu dulu, terus lu bakalan operasi kan. Dulu kan Rehan operasi sesar lu mulainya itu jam 9. Jadi ya udah, ini lu tunggu aja gitu ya, datang ke rumah sakit. Dan parahnya bro, waktu gue datang ke rumah sakit, udah nih susternya udah ini bantuin kita kan. Tapi si dokter kandungannya bro ya datangnya telat 1 jam bro. Waduh, alasannya apa? Alasannya macet. Aduh, masa gitu sih bro. Lu kayak misalnya orang mau lahiran gitu ya, gue tahu lah ini sesar bisa masih ditunggu gitu. Cuman kayak orang udah deg-degan, udah keluarga udah nungguin, terus dokternya bilang, wah ini lagi macet nih, dokter lagi di sini lagi
kena macet, jadi ya tunggu dulu lah gitu. Padahal tuh istri gue udah kayak siap-siap pakai baju operasi gitu. Kayak lu mau seprofesional apapun, lu mau sehebat apapun, title lu apa, lu kalau udah nggak on time bro, waduh itu lu udah bisa dibilang langsung dijudge lu nggak profesional bro, kayak gitu. Nah, gue mau bandingin aja nih zaman gue waktu lahirin Ziad ya di sini. Gue lahirinnya itu di rumah sakit John Muir itu di Walnut Creek sana, di Walnut Creek di California. Itu benar-benar kita sama persis, ini semuanya sesar, terus juga mau dikasih waktunya itu sama, startnya jam 7 juga kebetulan. Terus dokternya mau datangnya itu jam 8 di sini kan. Semuanya itu tepat waktunya, tuk. Jadi baru datang langsung ada suster kita yang bantuin, terus Firly disiapin, bajunya disiapin, tempatnya disiapin semuanya. Terus dokter datang tepat waktu, kita masuk ke ruang operasi, terus dia ngasih estimation time-nya itu gimana, lahirannya itu prosesnya seperti apa, dikasih tahu nih jamnya segini, jadi kira-kira selesainya jam segini, semuanya bro, itu waktunya itu tepat semuanya, tepat. Jadi semuanya udah bisa gue prediksi gitu, gue kapan takutnya takutnya kapan, ngundang orangnya kapan, gue nginapnya di tidurnya kamar berapa gitu. Jadi semuanya udah bro, udah terencana semuanya gitu. Jadi terkesan semuanya profesional bro. Dan juga ya kalau gue bilang fasilitas mah memang oke bro di sini. Kayak suster yang bantuin gitu ramenya luar biasa. Jadi gue kan bisa masuk ke ruang operasi gitu kan. Jadi tuh yang di ruang operasi tuh rame gitu bro. Orang-orang di sana, ada susternya itu bisa kalau gue ada 5 suster yang bantuin di dalam. Terus ada suster yang lain lagi yang setelah di bidang recovery. Dokternya yang bantuin juga ada 2 dokternya juga bantuin. Benar-benar semuanya segala macamnya serius bro. Jadi buatlah sesuatu yang on time. Nah ini alhamdulillah gue on time sekarang bro. Walaupun gue macet tadi, gue udah mau 30 menit tadi. Alhamdulillah gue on time. Biasanya nih perjalanan gue cuma 15 menit doang, salah 30 menit. Alhamdulillah gue on time. Sekarang udah di 8.45, gue masuk jam 9. Alhamdulillah on time dan gue sampai di kantor. Alhamdulillah. Oke bro, thank you so much semuanya. Makasih udah ngikutin, udah sampai sini nih di car vlog gue. Dan ketemu lagi di car vlog berikutnya. Makasih kalau ada masukan, kasih masukan bro. Gue mau bahas apa ataupun apa aja yang harus gue set up. Dan jangan lupa subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.